ketahui bersama, kanker serviks menjadi penyebab utama kematian perempuan di Indonesia. Lalu, bagaimanakah peran peneliti belia dalam menyikapinya? Akankah perempuan-perempuan di Indonesia harus kembali meregang nyawa akibat kanker serviks? Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Muhammad Firdaus Dan saya Isra Oktaviana Priyo Isyana Dewi, peneliti belia dari SMP Negeri 62 Surabaya, bidang komputer. Menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dewan Juri yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan penelitian kami yang berjudul Potensi Senyawa Aktif dalam Kemangi Ojimu Basilikum L sebagai kandidat obat kanker. Kanker serviks merupakan penyebab kematian pada perempuan. Rata-rata kematian 13,9 per 1000 penduduk dan penderita kanker serviks di Indonesia menduduki urutan kedua sebesar 10,69%. Kanker serviks ditandai dengan terdapatnya overekspresi dari protein HER2 di serviks. Penggunaan obat berupa trastuzumab dalam kemoterapi dinilai memiliki efektivitas tinggi, namun menimbulkan efek samping bagi pasien. Di sisi lain, daun kemangi umumnya digunakan sebagai lalapan. Berdasarkan hasil penelitian Silalahi tahun 2018, diketahui daun kemangi berpotensi sebagai anti kanker. Berdasarkan hal tersebut, maka pentingnya dilakukan penelitian menggunakan metode in silico pada daun kemangi sebagai kandidat obat kanker serviks. In silico digunakan untuk penelitian pengembangan obat dengan keuntungan menghemat waktu, energi, dan biaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi senyawa aktif anthraquinone dan flavonoid pada daun kemangi sebagai kandidat obat kanker serviks secara in silico, sehingga diperoleh manfaat yaitu dapat mengetahui pengobatan alternatif berbahan alami dari daun kemangi sebagai kandidat obat kanker serviks secara in silico. Rumusan masalah gampang ligang ini adalah apakah senyawa aktif anthraquinone dan flavonoid pada daun kemangi berpotensi sebagai kandidat obat kanker serviks secara in silico? Kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kanker serviks, kemoterapi dengan penggunaan obat trastuzumab, daun kemangi, dan in silico. Penelitian menggunakan metode in silico memanfaatkan web database PubChem dan RCSB-PGB serta software berupa Pyrex dan Autodoc. Penelitian berawal dari koleksi struktur 3G senyawa anthraquinone, flavonoid, dan trastuzumab melalui web database PubChem. Minimasi struktur senyawa menggunakan software Pyrex. Selanjutnya, koleksi protein HER2 kode PGB6KFZ melalui web database RCSB-PGB. Kemudian dilakukan sterilisasi protein HER2 menggunakan software Autodoc. Dan langkah terakhir adalah molecular cooking menggunakan software Pyrex. Trastuzumab merupakan obat yang digunakan saat ini dalam kemoterapi, memiliki efektivitas yang tinggi, namun berbanding terbalik dengan efek sampingnya. Hasil dari penelitian diketahui anthraquinone dan flavonoid memiliki skor binding affinity yang rendah berturut-turut sebesar min 9,0 kcl per mol dan min 8,6 kcl per mol dibandingkan dengan trastuzumab saat berikatan dengan protein HER2. Trastuzumab diketahui berpotensi rendah saat berikatan dengan protein HER2 dengan perolehan skor binding affinity sebesar min 7,8 kcl per mol. Kuatnya ikatan antara ligan dengan protein HER2 berpotensi dalam menekan laju overekspresi HER2. Purnomo tahun 2011 menyatakan semakin negatif skor binding affinity, maka semakin kuat ikatan yang terjadi. Kesimpulan dari penelitian adalah senyawa aktif anthraquinone dan flavonoid pada daun kemangi berpotensi sebagai kandidat obat kanker serviks secara in silico terhadap protein HER2 dengan skor binding affinity anthraquinone sebesar min 9,0 kcl per mol dan flavonoid sebesar min 8,6 kcl per mol. Berikut ini merupakan daftar pustaka dari penelitian. Feature work dari penelitian ini adalah peneliti bidang komputer berkolaborasi dengan peneliti bidang farmasi untuk mengembangkan obat berbahan daun kemangi untuk pengobatan kanker serviks hasil dari uji secara in silico. Iwak bekik ngelangi ingkali kanker serviks gagang kemangi ojo lali. Laku-laku nang jan timbak loro oleh konde. SMP Negeri Swidak Loro pancen oke. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.